Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Anggara dari kelas 10 TTL 3. Sesuai judul, saya akan menjelaskan tentang asam sulfat H2SO4, salah satu senyawa asam kuat. Berikut daftar isi atau poin-poin yang akan saya bahas. Pertama, pengertian asam sulfat. Kedua, manfaat asam sulfat. Ketiga, proses pembuatan asam sulfat. Keempat, penjelasan proses kamar atau Lee chamber. Kelima, penjelasan proses kontak. Keenam, perbandingan antara proses kamar dan kontak. Dan ketujuh, dampak negatif asam sulfat. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri asam sulfat. Asam sulfat atau minyak vitriol merupakan suatu asam bervalensi 2 yang kuat. Asam sulfat berpenampilan bening dan tidak berbau. Asam sulfat dengan konsentrasi 18 m memiliki daya tarik atau daya gabung yang kuat untuk zir dan dapat digunakan sebagai bahan kimia penjauh air dari minyak campuran. Lanjut, ada manfaat asam sulfat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemrosesan biji mineral, sintetis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Asam sulfat digunakan juga dalam proses logam atau galvanizing, pembersihan besi dan baja sebelum dilapis dengan timah atau seng. Yang ketiga, untuk pembuatan serat rayon, dibuat juga dengan asam sulfat. Yang keempat, digunakan untuk pembuatan pupuk dan amonium sulfat. Dan yang terakhir, untuk pengolahan buah-buahan kering. Pembuatan asam sulfat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, proses kamar atau Lee chamber, dan yang kedua, proses kontak. Berikut akan saya jelaskan secara lebih detail satu persatu. Saya akan bahas proses kamar timbal atau Lee chamber terlebih dahulu. Tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase gas. Reaksinya 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Yang kedua, fase gas liquid atau interface. Tahap ini dibagi lagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama, reaksi SO plus H2O menjadi H2SO3. Kedua, reaksi H2SO3 plus NO2 menjadi H2SO3.NO2. Disebut juga asam nitrosulfat atau asam ungu. Ketiga, reaksi 2 tutup kurung H2SO3 NO2 buka kurung plus 1/2 O2 menjadi H2O plus HSO3.NO2. Keempat, reaksi reversibel HSO3.NO2 plus SO plus H2O menjadi 2 tutup kurung HSO3.NO2 buka kurung plus H2SO3 dan sebaliknya. Lanjut, yang ketiga, fase liquid. Tahap ini juga dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, reaksi reversibel H2SO3.NO2 menjadi H2SO4 plus NO3 dan sebaliknya. Kedua, reaksi reversibel 2 tutup kurung H2SO3 NO2 buka kurung plus H2O menjadi 2 H2SO4 plus NO plus NO2 dan sebaliknya. Ketiga, reaksi HSO3 titik NO2 plus HNO3
menjadi 2NaH 2 plus H2SO4. Lanjut, yang terakhir atau keempat adalah reaksi overall, yaitu SO2 plus SO plus H2O menjadi H2SO4, di mana H sama dengan min 54.500 kalori. Baik, setelah saya bahas proses kamar timbal, lanjut saya akan membahas proses kontak. Proses kontak dikembangkan oleh Philip pada tahun 1831 di Inggris. Suhu reaksi proses ini yaitu 420 sampai 450 derajat Celcius dengan katalis Pt.V2O5 Fe2O3 yang berupa padatan. Reaksi yang terjadi pada proses kontak. Reaksi yang terjadi pada proses kontak ini, sulfur dioksida atau SO2 dioksidasi menjadi SO3, dan kemudian SO3 direaksikan dengan air. Sulfur dioksida didapat dari pertama, pembakaran sulfur dengan reaksi S solid plus O2 menjadi SO2 gas. Kedua, peleburan atau pemanasan besi 2 sulfida dengan reaksi 4 FeS solid plus 7 O2 menjadi 2 FeO3 solid plus 4S O2. Ketiga, pembakaran hidrogen sulfida dengan reaksi 2H2S gas plus 3O2 gas menjadi SO gas plus 2H2O gas. Sulfur dioksidasi menjadi sulfur trioksida dengan bantuan katalis 2S O2 plus O2 menjadi 2SO3 gas. SO3 dilarutkan dalam H2SO4 pekat atau 98 sampai 99,9% reaksi SO3 dengan 29% air menjadi H2SO4. Berikut reaksinya. Pertama, reaksi SO3 gas plus H2SO4 liquid menjadi H2S2O7 liquid. Yang kedua, reaksi H2S2O7 liquid plus H2 menjadi 2H2SO4 liquid. Berikut adalah perbandingan antara proses kamar timbal dan proses kontak. Yang pertama, konversi. Untuk proses kontak yaitu 98,5 sampai 99%. Sedangkan proses kamar timbal yaitu 77 sampai 79%. Yang kedua, biaya produksi. Untuk proses kontak, biaya produksinya rendah. Sedangkan untuk proses kamar timbal, biaya produksinya tinggi. Ketiga, kualitas produk. Untuk proses kontak lebih pekat, sedangkan proses kamar timbal kurang pekat. Lanjut keempat, proses produksi. Proses kontak satu kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam, sedangkan proses kamar timbal 2 kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam. Dan yang terakhir, katalis. Untuk proses kontak, katalisnya vanadium pentoksida, sedangkan proses kamar timbal NO dan NO2. Berikut juga akan saya jelaskan dampak negatif dari asam sulfat. Apabila kulit terkena asam sulfat, kulit akan terbakar dan terjadinya kerusakan jaringan dikarenakan dehidrasi.
dan kerusakan termal sekunder akibat pelepasan panas reaksi asam sulfat dengan air. Apabila terkena asam sulfat, caranya dengan membilas kulit tersebut dengan air sebanyak-banyaknya. Pembilasan dilakukan selama 10-15 menit untuk mendinginkan jaringan di sekitar luka bakar asam dan untuk menghindari kerusakan sekunder. Alhamdulillah, penjelasan materi asam sulfat kali ini telah selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Cukup sekian video presentasi saya, Ridho Anggara, dari kelas 10 Tetel 3, absen 30, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.